Shalom, selamat pagi jemaat terkasih. Bersyukur di hari Minggu ini Tuhan berkenan mempersatukan kita sekali lagi untuk bersekutu bersama-sama. Dan saat ini kita akan membaca merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kita akan membaca dari 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang 14. Kita akan melihat tema yang diberikan pada saya, yaitu pelayan Kristus yang melayani. Bagaimana sebenarnya pelayan Kristus yang melayani? Nah, di sini memakai dua kata pelayan begitu ya. Ada pelayan, ada melayani. Apa sebenarnya arti dari pelayan Kristus yang melayani ini? Kita akan lihat bersama-sama dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan membaca semua bagian firman Tuhan ini ya, karena di sini ada begitu banyak hal yang penting untuk kita lihat. 1 Petrus 5 ayat 1, saya akan bacakan ayat 1, Bapak Ibu semua bacakan ayat 2. Kita akan bergantian sampai dengan ayat yang ke-14. 1 Petrus 5 ayat 1. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita jemaat yang terkasih. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kalau kita masuk ke dalam sebuah restoran atau mungkin kafe atau mungkin toko atau mungkin minimarket, selalu ada yang namanya pelayan. Mungkin dia pelayan resto, mungkin seorang waitress, mungkin juga penjaga toko atau pramuniaga, pramusaji atau kasir. Di semua tempat ini pasti ada yang namanya pelayan. Nah, kita mungkin datang ke sana, ke restoran, ke minimarket, ke kafe tersebut, kita mungkin datang ke sana sebagai seorang pelanggan. Tentunya kita mau agar para pelayan ini bisa melayani kita dengan baik. Kita tidak tahu harga, kita bisa menanyakan harga pada mereka. Kita ingin makan, makanan bisa dibawakan kepada kita dan lain sebagainya. Kita mau para pelayan-pelayan ini melayani kita, para pelanggan, dengan baik. Tentu saja semua kita pasti berpikir hal yang sama begitu ya. Kita sebagai pelanggan mau dilayani oleh para pelayan dengan baik begitu ya. Bahkan ada di beberapa tempat yang saya baca begitu tertulis pembeli adalah raja begitu. Bahkan mungkin di beberapa tempat ada filosofi dari atasan begitu ya. Kamu harus melayani pelanggan dengan baik. Mengapa? Karena pembeli adalah raja, pelanggan adalah raja.
Maka para pelayan itu harus melayani para pembeli atau pelanggan dengan baik, saudara. Kalau tidak, kemungkinan besar kita sebagai pelanggan kita tidak mau lagi datang ke resto tersebut, kita tidak lagi mau datang ke kafe tersebut, kita tidak mau lagi membeli di toko atau di minimarket tersebut. Nah, itu yang seringkali kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, masalahnya begini, saudara. Masalahnya itu juga terjadi dalam konteks gereja. Masalah yang terjadi di dalam konteks restoran, kafe, toko, minimarket tersebut kita bawa juga dalam konteks gereja, saudara. Ada jemaat yang datang ke gereja dengan mental seperti ini, bahwa pelanggan adalah raja. Saya datang ke gereja, saya adalah jemaat. Maka apa? Maka kalian para pelayan harus melayani saya dengan baik. Karena apa? Karena saya jemaat adalah raja yang harus dilayani oleh siapa? Oleh para pelayan. Kalau tidak apa? Kalau tidak saya tidak akan lagi mau berjemaat di sini. Ataupun kalau mereka itu adalah pemberi gereja, orang yang memberikan pemberian yang sangat banyak ke dalam gereja, saya tidak mau lagi memberikan pemberian di gereja ini. Karena para pelayan tidak melayani saya dengan baik. Nah, ini saudara adalah masalah yang seringkali, bukan kadang-kali, tapi seringkali terjadi di begitu banyak gereja. Bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia begitu ya. Bahkan semenjak zaman abad pertama. Sering kali terjadi dalam gereja-gereja. Jemaat datang ke gereja dengan mental bahwa saya adalah raja yang harus dilayani oleh para pelayan gereja. Jemaat datang dengan mental ingin dilayani, tidak datang dengan mental bahwa saya harus melayani. Kalaupun ada mental pelayanan, oke, saya melayani hanya sampai pada tataran formalitas. Yang penting saya sudah bikin sesuatu, saya sudah bikin ini, saya sudah bikin itu, saya sudah melayani. Saya hanya mau melakukan apa yang saya mau lakukan. Kalau saya tidak mau lakukan, jangan paksa saya tidak mau melayani. Apalagi kalau yang disuruh pelayanan itu tugas yang berat-berat, tidak mau saya. Serahkan saja pada yang lain, yang mungkin lebih mampu dari saya. Saya bisa melayani, tapi syaratnya begini ya, yang ringan-ringan saja begitu ya. Kalaupun mau melayani itu hanya karena terpaksa, saudara. Yang penting orang mungkin sudah lihat saya melayani, oh dia sudah pelayanan, oke, bagus. Pelayanannya itu hanya sekedar mengerjakan tugas-tugas administratif begitu ya. Tetapi hatinya itu tidak pernah ada dalam gereja. Hatinya itu tidak pernah terpaut kepada Tuhan. Tidak pernah bersungguh-sungguh di dalam melakukan yang namanya pelayanan. Tidak ada pikiran begini, oh saya melayani Tuhan loh ini. Bukan melayani pendeta, bukan melayani majelis, bukan melayani gembala dalam gereja kita, bukan. Tapi melayani Tuhan. Nah, lalu saudara, bagaimana kita bisa menjadi pelayanan? Bagaimana kita bisa menjadi pelayan yang melayani dengan sungguh-sungguh? Nah, itu tema yang akan kita bahas pada saat ini begitu ya. Oleh karena itu kita akan melihat dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi begitu ya. Kita akan melihat yang pertama saudara bahwa kita harus melayani dengan sukarela, bukan dengan terpaksa. Juga harus dengan motivasi yang benar. Kita bisa lihat bagian ini dari ayat yang kita sudah baca tadi, yaitu dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai juga dengan ayat yang keempat begitu ya. Kita bisa lihat dari bagian-bagian yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, saudara jemaat yang terkasih, kita semua sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah mengaku bahwa kita adalah orang Kristen, bahkan yang mungkin KTP kita itu tertulis Kristen begitu ya. Kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan. Abraham Kuyper, seorang teolog reform asal Belanda, dia mengatakan bahwa kepemimpinan bukan hanya tugas pendeta. Kepemimpinan bukan hanya tugas pendeta, melainkan tugas setiap jemaat untuk memimpin. Sekali lagi, kepemimpinan bukan hanya tugas pendeta, tetapi tugas setiap jemaat untuk memimpin. Saudara, kita mendapatkan yang namanya itu privilege atau keistimewaan dari Tuhan untuk apa? Bisa melayani Tuhan. Tidak semua orang mendapatkan keistimewaan untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Karena apa? Tidak semua orang adalah orang percaya. Kalau kita adalah orang percaya, kita mendapatkan keistimewaan untuk kita bisa melayani Tuhan. Dengan apa? Dengan berbagai keunikan talenta kita, dengan berbagai kemampuan kita, dengan berbagai karunia yang Tuhan berikan pada kita. Tentunya sebagai orang percaya ya, di dalam pembinaan doktrin Roh Kudus saya sudah mengajarkan bahwa ketika kita menjadi orang percaya, Roh Kudus itu memberikan pada kita semua satu orang minimal satu karunia. Karunia untuk melayani Tuhan, karunia Roh Kudus.
Nah, dan itu yang harus kita praktekkan di dalam gereja, di dalam pelayanan kita pada Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Entahkah mungkin kalau kita di gereja ya, dalam konteks gereja, kita mendapatkan karunia untuk bermusik. Kita melayani Tuhan dengan bermain musik. Ada yang mendapatkan karunia suaranya yang bagus. Kita melayani Tuhan sebagai penyanyi di gereja. Kalau kita mendapatkan berkat dari Tuhan, berkat materi yang banyak, kita memberikan sponsor atau donatur pada gereja begitu ya. Kalau kita mendapatkan bagian untuk melayani, untuk membersihkan gereja, kita membersihkan gereja dengan baik. Kalau kita mendapatkan bagian untuk bisa mendekorasi gereja, kalau misalnya ada di hari-hari raya tertentu, kita bisa mendekorasi gereja dengan baik, dan lain sebagainya saudara. Kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan. Seperti terdapat dalam Efesus 4 ayat 11, 12 dan seterusnya, begitu kita bisa lihat begitu ya. Nah, tetapi saudara, di balik semua itu, ternyata di balik para pelayan-pelayan tersebut ternyata ada orang-orang yang Tuhan panggil secara khusus untuk melayani gereja. Semua pelayan, semua orang Kristen adalah orang percaya, semua orang percaya adalah orang yang harus melayani Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang dipanggil Tuhan ternyata secara khusus untuk melayani Tuhan secara lebih khusus. Nah, mereka kemudian disebut sebagai, Petrus menyebut mereka sebagai penatua atau elder. Mereka adalah para pemimpin yang Tuhan panggil secara khusus untuk memimpin gereja. Mereka secara khusus dipanggil untuk menjadi para penatua gereja. Kalau di dalam gereja kita mungkin kita cukup asing begitu ya dengan istilah penatua. Tetapi di dalam gereja kita mungkin lebih familiar dengan istilah majelis. Saudara, penatua itu sebenarnya merujuk pada satu orang. Majelis itu adalah kumpulan para penatua. Jadi majelis itu bukan satu orang begitu ya, tetapi majelis itu adalah kumpulan dari para penatua-penatua. Penatua satu orang, kumpulan dari para penatua tersebut disebutkan dengan nama majelis. Nah, di dalam pembinaan doktrinal mengenai gereja, saya sudah sempat katakan bahwa penatua itu terdiri dari dua. Penatua awam, penatua pengajar. Ruling elder dan juga teaching elder. Nah, para penatua, para elder ini saudara, mereka adalah para pelayan Tuhan yang khusus. Tidak seperti para pelayan biasa. Mereka yang dipanggil menjadi para penatua atau majelis ini bertanggung jawab penuh atas keberlangsungan gereja. Mereka lah yang kemudian disebut oleh Petrus sebagai para gembala. Ingat ya, para gembala. Jadi gembala itu bukan hanya merujuk pada gembala satu gereja pada satu orang, tetapi para penatua. Kita direformkan, para pemimpinnya adalah para penatua. Nah, semua penatua ini, majelis ini adalah para gembala. Kemudian apakah tugas para gembala ini? Saya bisa minta tolong untuk memutarkan video yang pertama. Ini adalah namanya pendeta Jeffrey Siau begitu ya. Dia mantan dosen dari STT Saat Malang begitu. Kemudian dia keluar dari Saat, dia mendirikan, dia sekarang melayani sebagai pendiri gereja begitu ya. Dia merintis gereja, mendirikan beberapa gereja, sudah ada di Malang dan di Jakarta dan lain sebagainya begitu ya. Ini adalah cuplikan video dari bahan Alkitab yang sama yang dia uraikan di dalam khotbahnya begitu ya. Silakan. Apakah tugas para gembala? Ketika mereka mengatakan penggembalaan. Nah, saya menemukan ternyata saudara, ketika orang Kristen bicara penggembalaan, sebetulnya yang dimaksud adalah perhatian. Saudara, jadi ketika ada orang bilang, oh hamba Tuhan itu bagus penggembalaannya, maksudnya adalah dia banyak hafal nama jemaat, dia perhatian waktu ada jemaat. Apa maksudnya ketika mereka mengatakan penggembalaan? Nah, saya menemukan ternyata saudara, ketika orang Kristen bicara penggembalaan, sebetulnya yang dimaksud adalah perhatian. Saudara, jadi ketika ada orang bilang, oh hamba Tuhan itu bagus penggembalaannya, maksudnya adalah dia banyak hafal nama jemaat, dia perhatian waktu ada jemaat sakit, dia sering pergi besuk ke rumah sakit dan seterusnya, maka kita sebut dia penggembalaannya baik. Tetapi saudara, apakah itu yang dimaksud dengan penggembalaan? Saudara, penggembalaan di dalam perjanjian baru jelas lebih besar daripada sekedar perhatian. Yesus disebut gembala agung, gembala yang baik. Dan setiap pemimpin gereja adalah under shepherd, gembala bawahan dia.
Mereka menjadi perpanjangan tangan dari Yesus untuk menggembalakan dombanya. Dan beberapa bagian Alkitab saudara memberi petunjuk seperti apa tugas seorang gembala. Dia harus menjaga domba agar jalan mereka tidak tersesat. Dia melindungi mereka dari binatang buas dan pencuri, sebuah gambaran penjagaan rohani dari ajaran sesat, dari kuasa kegelapan. Dia memberi mereka makanan rohani sehingga mereka bertumbuh menjadi dewasa di dalam iman. Dia mencari mereka yang terhilang, dia merawat mereka yang terluka, dia berkorban untuk mereka, dia menjaga persekutuan di antara mereka sehingga mereka tidak saling menghancurkan dan seterusnya. Saudara, itu penggembalaan. Maka penggembalaan jauh lebih besar daripada sekedar perhatian. Dan di sini Petrus minta kepada para pemimpin gereja, lakukan itu. Oke, terima kasih. Kita kembali lagi saudara. Dikatakan bahwa para gembala, yaitu para penatua, para majelis, melakukan tugas penggembalaan. Tugasnya bukan sekedar sebagai pemerhati, tetapi juga mengajarkan, menuntun, melindungi dari ajaran sesat, melatih jemaat untuk melakukan pelayanan, menghibur jemaat, menegur, dan lain sebagainya. Itu tugas para gembala. Para gembala ya, bukan gembala, para gembala. Jadi banyak orang begitu ya. Nah, para penatua atau majelis ini menurut satu tafsiran yang saya baca dikatakan begini, ini versi bahasa Inggrisnya ya, sumbernya ada saya taruh di bawah, tapi ini versi bahasa Indonesianya saja saya berikan. Dikatakan bahwa begini, seharusnya seorang penatua itu memiliki kedewasaan dan kebijaksanaan orang dewasa yang membuat mereka itu dianggap mampu untuk memimpin. Jadi tafsiran ini berkata begini saudara, bahwa para penatua itu dipilih karena mereka itu lebih dahulu itu dikenal sebagai orang yang bijaksana dan orang dewasa. Baru mereka memimpin di dalam bidang yang paling tinggi, tataran yang paling tinggi, yaitu penatua. Kalau mereka di dalam kepemimpinan yang lebih di bawah, mungkin pimpinan komisi dan lain sebagainya, dianggap tidak bisa melayani dengan baik, tidak bijaksana, kurang dewasa, mereka tidak bisa memimpin untuk tingkat yang lebih tinggi. Menurut tafsiran ini, bukan menurut saya begitu ya. Jadi para penatua itu dipilih karena mereka terlebih dahulu dikenal sebagai orang, oh dia ini bijaksana, dia ini adalah orang yang dewasa. Kalau sebaliknya, hancurlah gereja. Lalu dikatakan juga saudara, di dalam Kisah Rasul 14 kita bisa baca ya, Paulus dan Barnabas ketika mereka melayani gereja-gereja yang mereka layani di diaspora dan lain sebagainya, ketika mereka melayani suatu gereja, mereka akan pergi, mereka kemudian menunjuk para penatua-penatua di dalam gereja-gereja yang telah mereka dirikan. Jadi para hamba Tuhan, para rasul yang menunjuk para penatua, para majelis untuk memimpin dalam gereja-gereja yang telah mereka dirikan. Para hamba Tuhan yang mempercayakan pelayanan para penatua di dalam gereja-gereja tersebut. Perkembangannya pada masa kini saudara, para teaching elder atau para penatua pengajar yang menunjuk dan membimbing para penatua dan para pemimpin untuk bisa memimpin dalam satu gereja. Bapak Ibu bisa lihat ayat-ayatnya terdapat di sana begitu ya, 1 Timotius 3, 2 Timotius 2, Titus 1 ayat 5 sampai 9 dan lain sebagainya. Sumbernya juga saya sudah cantumkan, Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Dan saya rasa saudara ini adalah hal yang wajar. Mengapa ini adalah hal yang wajar? Karena begini saudara, alasan logisnya begini. Karena yang belajar firman Tuhan secara mendalam adalah penatua pengajar. Yang mengajarkan firman Tuhan adalah penatua pengajar. Maka yang belajar itu yang mengajari yang tidak belajar. Tapi justru di banyak gereja, bukan hanya 1-2 gereja, tetapi di banyak gereja begitu ya, terbalik. Yang awam yang kemudian yang lebih dominan mengatur orang-orang yang belajar. Padahal apa saudara? Ordinasi Alkitab tidak begitu. Maka apa hasilnya? Gereja tidak pernah maju dan lain sebagainya. Harusnya pedoman dari Alkitab itu diajarkan oleh para pengajar, para penatua awam melakukan apa yang diajarkan. Seperti contohnya apa? Kisah para rasul. Ketika gereja pertama itu berdiri, para rasul melakukan pelayanan. Tapi kok ada orang-orang yang tidak bisa dilayani ya? Saya tidak bisa melayani, 12 rasul tersebut tidak bisa melayani dengan baik. Akhirnya apa? Mereka memilih para diaken untuk membantu pelayanan para rasul. Bukan para rasul yang membantu pelayanan para diaken, tetapi para diaken membantu pelayanan para rasul. Para rasul yang melayani dibantu oleh para diaken. Mereka menentukan para diaken untuk boleh melayani umat Tuhan di dalam kisah para rasul. Tetapi kemudian itu tidak dilakukan di dalam gereja-gereja pada masa kini. Akhirnya apa? Gereja-gereja masa kini berjalan sesuai dengan bagaimana saya mengatur kehidupan awam saya. Gereja berjalan sesuai dengan bagaimana saya mengatur perusahaan saya. Gereja berjalan dengan bagaimana saya mengatur bisnis saya. Gereja berjalan dengan bagaimana saya mengatur para pegawai saya di kantor saya.
Gereja berjalan dengan sebagaimana saya mengatur para bawahan saya atau rekan-rekan kerja saya di kantor saya. Bukan manajemen gereja yang disesuaikan dengan Alkitab, tapi Alkitab yang disesuaikan dengan apa? Dengan manajemen otak saya. Hamba Tuhan sudah mengaturnya misalnya begini. Bukan begini Pak Pendeta, bukan. Begini loh yang benar. Ini yang belajar siapa, yang paling tahu siapa. Dan paling lucunya begini saudara. Ada banyak orang-orang seperti ini. Bahkan saya pernah temui secara pribadi begitu ya. Ada banyak orang-orang seperti ini. Selanjutnya dalam ayat 2 dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Nah kemudian para penatua, para majelis, bukan hanya mereka, tetapi juga ingat kembali, saya sudah katakan tadi, para jemaat. Suatu kali ketika saya pertama kali masuk sekolah teologi begitu ya, ketua STT kami itu Pak Amos, Pendeta Amos, dia mengatakan bahwa apa? Kalian semua adalah gembala. Kami masih semester 1 saudara, baru masuk. Kalian semua adalah gembala. Maksudnya apa? Paling kecil, kalian itu adalah gembala bagi diri kalian sendiri. Setelah itu kalian adalah gembala bagi keluarga kalian. Setelah itu kalau kita adalah gembala di keluarga kita dipercayakan bisa memimpin, menggembalai yang lebih besar lagi di dalam gereja dan lain sebagainya. Itu adalah konteksnya saudara. Nah dalam ayat 2 dikatakan ketika kita melakukan penggembalaan ini jangan dengan paksa tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tapi dengan pengabdian diri. Dan disinilah poin kita saudara, melayani itu jangan karena terpaksa, karena kalau karena terpaksa jangan melayani. Sekali lagi ya, melayani jangan karena terpaksa, kalau karena terpaksa jangan melayani. Ya, kita ulangi bersama-sama ya, saya sudah tulis di situ ya. 1, 2, 3. Melayani jangan karena terpaksa, kalau karena terpaksa jangan melayani. Satu kali lagi ya. Melayani jangan karena terpaksa, kalau karena terpaksa jangan melayani. Berarti kalau terpaksa jangan melayani begitu ya. Jadinya mengapa saya melayani? Atau ketika ada orang mengatakan begini, mengapa kamu melayani? Oh saya itu dipaksa oleh orang tua saya. Kalau saya tidak melayani di gereja, saya itu besoknya tidak akan diberikan uang jajan di sekolah begitu ya. Ada orang yang seperti itu. Atau mengapa kamu melayani? Saya itu melayani karena dipaksa oleh pendeta saya. Kalau saya tidak melayani, saya tidak akan dibaptis katanya, dan lain sebagainya begitu. Mengapa kamu melayani? Oh saya melayani karena saya terpaksa oleh keadaan. Ya saya kan terpaksa, saya dipaksa harus bekerja dan lain sebagainya, makanya saya harus melayani. Tetapi saudara begini, jangan kira hamba Tuhan pun lolos dari ini. Pendeta Jeffrey Siau yang tadi dalam videonya itu, mantan dosen saat, dia pernah berkata begini, ada orang yang masuk sekolah teologi itu karena terpaksa. Terpaksa mungkin karena tidak diterima di universitas-universitas lain, akhirnya masuk sekolah teologi. Karena sekolah teologi kan menawarkan beasiswa dari awal sampai akhir begitu ya. Meskipun kuliahnya sangat mahal, tapi ada beasiswa. Nah lalu kemudian orang-orang karena terpaksa, wes yang penting ada kuliah lah, ada gelar S1, setelah itu mau ke bank, mau kemana dan lain sebagainya, bisa, karena sudah ada gelar S1 begitu ya. Nah, karena keterpaksaan seperti itu, akhirnya muncullah hamba Tuhan yang abal-abal. Hamba Tuhan abal-abal. Ketika mereka ke gereja, ketemulah dengan majelis yang terpaksa juga. Hamba Tuhan yang terpaksa, ketemu majelis yang terpaksa, majelis yang abal-abal, akhirnya apa? Gereja hancur saudara. Dan ini sudah banyak, sepanjang sejarah itu ada begitu banyak di mana-mana. Gereja rusak, pelayanan kacau, nama Tuhan dihina-hina, nama Tuhan direndahkan. Karena apa? Orang-orang yang terpaksa ini, baik oleh hamba Tuhan maupun oleh para penatua. Oke, jadi kalau saya terpaksa, saya tidak bisa melayani ya. Ini saya dipaksa-paksa, saya tidak mau melayani. Pertanyaannya begini saudara, apakah Kristus sia-sia mati di kayu salib bagimu? Kurangkah kasih Kristus bagimu? Kurangkah pelayanan Kristus bagi kehidupan kita sehingga kita tidak mau melayaninya? Masakan kita sudah jadi orang Kristen tapi harus dipaksa-paksa untuk melayani Tuhan? Tidak bisakah kesadaran melayani itu timbul dari dalam hati kita, timbul dalam pikiran kita sendiri? Kita sudah jadi orang Kristen loh, kita sudah ditebus Kristus dengan darahnya yang mahal, yang tidak bisa dibeli dengan uang apapun. Kita ditebusnya, tapi kita tidak mau melayaninya. Mau melayani harus dipaksa-paksa, harus melayani ya, tolong melayani ya.
Harus dipaksa-paksa seperti itu, saudara. Apakah kasih Kristus itu kurang bagi kita sehingga kita harus dipaksa untuk bisa melayani Tuhan? Selanjutnya, saudara, melayani jangan karena mau cari untung. Saudara, akhirnya karena cuma mau cari cuan tadi, para pendeta abal-abal tadi akhirnya mau melayani. Akhirnya, ini dalam sejarah gereja, karena ada orang-orang pendeta-pendeta abal-abal ini melayani Tuhan, muncul yang namanya satu teologi kemakmuran, saudara. Prosperity gospel, prosperity teologi, teologi kemakmuran. Pendeta pakai jam tangan itu 1 M, 1 miliar ya, bukan 1 meter, 1 M. Mobil 3 M, rumah 5 M. Bahkan saudara, itu adalah salah satu rumah di slide saya, itu bukan rumah sembarangan, itu adalah mansion mewah, itu milik hamba Tuhan di Amerika. Hamba Tuhan yang sangat terkenal di Amerika. Pendapatannya itu bisa sampai ribuan sampai jutaan dolar per bulan. Mansionnya itu sangat mewah, buat saudara. Lebih besar dari gereja kita, itu sekitar 5 kali 6 kali lipat dari gereja kita besarnya. Itu dimiliki oleh seorang hamba Tuhan. Bahkan ada, saya taruh di situ ya, ada berapa hamba Tuhan, itu saya sengaja blur mukanya begitu ya, supaya tidak kelihatan, supaya saya tidak dikatakan memfitnah dan lain sebagainya. Itu nyata, saudara, mereka pakai jam tangan itu, bukan jam tangan yang 100-200 ribu, bukan. Itu jam tangannya itu dengan ratusan juta, ada yang miliaran, dan lain sebagainya, saudara. Loh, memangnya pendeta itu nggak boleh punya rumah begitu ya? Boleh, saudara. Memangnya hamba Tuhan itu nggak boleh punya mobil ya? Boleh, saudara, boleh. Memangnya hamba Tuhan itu nggak boleh punya usaha? Boleh juga. Tapi sebenarnya begini ya, untuk apa kita memiliki semua itu? Untuk apa? Pertanyaannya. Perlukah yang sangat-sangat mahal seperti itu? Nggak perlu, saudara ya. Kemudian juga bukan hanya para hamba Tuhan yang abal-abal begini, muncullah juga para penatua abal-abal. Nah, mereka ini melayani karena apa, saudara? Ingin dipandang sebagai pelayan Tuhan di gereja. Wah, kan keren begitu ya, setiap hari Minggu pakai jas, pakai dasi, dan lain sebagainya. Mereka kemudian hanya karena mau dipandang berjasa atas apa? Atas pelayanan kepada Tuhan. Saya dulu pernah dilayani oleh seorang penatua, saya lupa namanya siapa, tapi dia itu baik sekali, saudara. Saya terberkati dengan pelayanannya. Hanya karena mau disebutkan seperti itu. Saya pernah dilayani oleh penatua ini, oleh majelis ini. Mereka hanya mau melayani karena apa? Karena hanya sering muncul di depan mimbar untuk bisa membawakan nama Tuhan. Mereka melayani karena apa? Karena bisa sering ngatur sana sini. Hei kamu jemaat, saya ngatur, kamu jangan ngatur-ngatur. Lebih parahnya lagi ada yang begini, hai pendeta, kamu jangan ngatur-ngatur, kamu baru di gereja sini. Gereja ini dari kakek nenek saya, kamu jangan ngatur-ngatur di sini. Ada yang seperti itu, ada, saudara. Ada. Selanjutnya, jangan melayani karena cuma mau cari untung, tapi dengan pengabdian. Nah, ini saudara, ini yang penting. Seorang itu harus melayani dengan mengabdi kepada Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan kita adalah kepada Tuhan, bukan pada institusi gereja tertentu. Kalau misalnya institusi gereja tertentu itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita berhak untuk tidak melayani gereja yang tidak setia pada firman Tuhan. Karena apa? Sekali lagi, hanya Tuhan saja sang kepala pelayanan. Kristus sang kepala gereja. Kepada Kristus kita harus mengabdi. Nah, saudara terkasih, oke. 1 Petrus 5 ayat 1-3 ya, yang sudah kita lihat bersama-sama. Inilah sebuah prinsip pelayanan yang sangat-sangat seimbang yang diberikan oleh firman Tuhan bagi kita, bagi para pelayan Tuhan, bagi gereja, bagi lembaga Kristenan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi yang namanya abuse of power. Tidak terjadi abuse dari gereja pada hamba Tuhan, tidak terjadi abuse juga dari hamba Tuhan pada gereja. Artinya apa, saudara? Artinya jangan sampai seorang hamba Tuhan itu menggunakan jabatan gerejawinya untuk apa? Untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya di gereja tempat dia melayani. Tetapi juga jangan gereja, bisa bantu putarkan videonya yang kedua ya. Tetapi juga jangan gereja itu menyalahgunakan kesukarelaan dan pengabdian yang diberikan oleh hamba Tuhan yang ingin melayani Tuhan dengan segenap hati. Untuk apa? Untuk menghindari pertanggungjawaban kepada hamba Tuhan tersebut, pada orang yang melayani Tuhan sepenuh waktu. Kita bisa lihat di dalam videonya pendeta Jeffrey Xiao mengatakan seperti ini.
Nah, saudara, khususnya ini berkaitan dengan mereka yang mengajari firman, mengajarkan firman. Gereja menyadari saudara bahwa tugas ini serius sekali. Maka mereka meminta orang-orang yang diberikan karunia oleh Tuhan untuk mengajar agar mengkhususkan diri, waktu mereka, tenaga mereka untuk pelayanan itu. Dan gereja menyediakan kebutuhan finansial mereka. Saudara, ini sesuatu yang wajar. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 9, Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Itu hak mereka yang mengerjakan pelayanan itu. Tetapi saudara, sama seperti semua hal yang baik, di dalam prakteknya terjadi banyak penyelewengan. Ada orang-orang yang karena tidak punya pekerjaan lain atau karena melihat sulitnya mendapat pekerjaan yang baik, maka mereka berusaha menjadi guru di dalam gereja supaya menerima dukungan finansial. Dan itu terjadi dari zaman gereja awal sekali. Sampai hari ini saudara, kita mendengar banyak hal serupa terjadi. Ada orang yang melayani untuk mencari keuntungan. Mulai dari orang yang mau masuk sekolah teologi jadi hamba Tuhan karena bisa pindah ke kota besar. Lalu ada hamba Tuhan yang memanipulasi jemaat untuk mendapatkan uang. Sampai ada orang Kristen yang memakai uang gereja untuk kepentingan pribadi. Saudara, itu terus terjadi sampai hari ini. Tetapi di sisi lain, saudara, saya juga harus katakan ini. Ada banyak gereja yang sangat keterlaluan di dalam memberikan dukungan finansial kepada rohaniwan. Konsepnya adalah hamba Tuhan harus menderita. Kira-kira begitu. Maka banyak orang yang tidak mau anaknya jadi hamba Tuhan. Konsepnya adalah harus menderita. Kalau dikasih terlalu banyak nanti kurang menderita. Dan Petrus kan bilang di dalam bagian ini bukan cari keuntungan tetapi dengan pengabdian. Kalau dikasih kebanyakan nanti kurang pengabdian, begitu. Saudara, saya ngomong ini beneran terjadi di banyak tempat sampai hari ini. Demikian saudara, saya mengatakan ini, membawa ini karena ini adalah suatu realita yang terjadi bukan hanya di 1-2 gereja, tetapi di banyak gereja. Harap kita semua bisa dewasa ya untuk bisa menilainya, bahwa ini adalah sebuah kenyataan yang terjadi di begitu banyak gereja. Hamba Tuhan yang abal-abal, yang terpaksa, para majelis yang terpaksa, ya abal-abal, akhirnya menjadikan gereja hancur dan lain sebagainya. Tidak sesuai dengan firman Tuhan dan lain sebagainya. Kemudian saudara, kita lanjut. Saya kaitkan mengenai ayat ketiga dan ayat yang kelima begitu, yang mengajarkan begini, bahwa dalam pelayanan kita jangan memerintah, tetapi menjadi teladan. Namun juga harus melayani dengan rendah hati. Nah saudara, hikmat dan kebijaksanaan para orang tua di dalam ayat ini mengajarkan kita sebuah keteladanan. Mengajarkan keteladanan bagi kita. Memang ada beberapa orang tua ya, begitu yang saya lihat, namanya itu post power syndrome, sindrom pasca kekuasaan begitulah ya. Orang yang pernah berkuasa itu tidak mau turun dari jabatannya, mau berkuasa terus menerus, mau memerintah terus menerus. Itu tentunya hal yang salah begitu saudara. Tidak bisa kita lakukan di dalam gereja. Tetapi ada juga orang yang dikatakan memiliki jabatan. Orang yang memiliki jabatan tersebut takut dengan orang lain yang memiliki skill yang baik. Akhirnya apa saudara? Mereka merasa terancam dengan kehadiran orang tersebut, sehingga Sehingga tidak senang dan tidak mau bekerja sama, dan kemudian mereka menggunakan powernya untuk apa? Untuk memerintah orang lain, orang yang ada di jajaran mereka atau di bawahan mereka. Dan bukan dikatakan menjadi teladan dalam memimpin, tetapi memerintah di dalam memimpin. Maka kita sekali lagi diingatkan oleh Rasul Petrus untuk apa? Hati-hati di dalam pelayanan kita. Hati-hati di dalam ketika kita memimpin. Jangan memerintah, tetapi jadilah teladan di dalam kepemimpinan. Dan ini berlaku bagi kita semua, segenap jemaat Kristus. Dikatakan juga selanjutnya begini. Nah ini enak di telinga para orang tua begitu ya. Dikatakan apa saudara? Yang muda harus tunduk pada yang tua. Yang muda harus belajar tunduk kepada yang tua. Dan ini betul saudara. Karena ini kata-kata Alkitab begitu ya. Orang yang muda harus belajar dari apa? Tunduknya bagaimana? Kita harus belajar dari pengalaman dan kebijaksanaan orang-orang tua. Karena apa? Karena ada hal-hal yang belum dirasakan oleh orang muda, tetapi kemungkinan hal itu sudah dirasakan, sudah dijalani oleh para orang-orang tua. Even orang tua kita atau mungkin orang-orang majelis yang sudah lebih tua di gereja dan lain sebagainya begitu saudara. Maka bersyukurlah kita kalau misalnya jika para tua-tua di gereja kita itu masih Tuhan pakai untuk bisa menasihati kita, untuk bisa memberikan teladan pelayanan bagi kita. Bagaimana harus melayani? Begini. Kamu harus melakukan ini, begini saya contohkan dan lain sebagainya. Nah, maka saudara kita harus, Petrus mengajak kita untuk apa? Menghargai nasihat dan teladan orang tua yang sesuai dengan firman Tuhan. Kecuali tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak boleh kita terima. Kalau sesuai,
Pertanyaannya, mengapa kita tidak terima? Kecuali kalau bertentangan dengan firman Tuhan begitu ya, tentu saja Alkitab yang harus lebih kita patuhi. Nah, mengapa saudara saya katakan ada reverse, ada pembalikan seperti itu? Karena begini. Selanjutnya Petrus berkata bahwa setelah dia mengatakan yang muda tunduk pada yang tua, dikatakan bahwa apa? Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Bukan hanya yang muda tunduk pada yang tua, tapi dikatakan rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, kepada semua. Berarti apa saudara? Berarti semua kita harus bisa merendahkan diri seorang kepada yang lain. Penatua kepada jemaat, jemaat kepada penatua. Orang lama kepada orang baru pada orang yang lama. Orang tua kepada orang yang muda, namun juga orang muda pada orang yang tua. Karena saudara bukan senioritas, bukan jabatan standar utamanya, tapi standar utama pelayanan kita yaitu firman Tuhan. Jangan jadikan pemahaman dan pengalaman kita itu menjadi standar teladan dan kerendahan hati. Karena apa? Itu semua akan menjadi subjektif. Subjektif itu artinya sesuai penilaian kita pribadi, bukan sesuai penilaian umum. Oh, kalau orang itu tidak menjadi teladan seperti keinginan saya, kalau orang itu tidak rendah hati seperti keinginan saya, kalau orang itu tidak rendah hati kepada saya, khotbahnya mungkin sering menegur saya, oh dia ini otoriter, fix dia ini adalah orang yang otoriter, dia tidak rendah hati, dia tidak mau menjadi teladan, dan lain sebagainya. Berarti standarnya apa? Standarnya bukan firman Tuhan, standarnya kemauan saya, tidak bisa menjadi teladan bagi saya, tidak mau mendengarkan saya, tidak mau mengikuti instruksi saya, berarti dia itu tidak rendah hati. Akhirnya apa? Kita menempatkan standar penilaian kita di atas standar absolut firman Tuhan. Kita menempatkan subjektivitas manusia di atas objektivitas firman Tuhan. Maka kemudian jadilah gereja-gereja yang namanya itu gereja yang antroposentris. Apa itu gereja antroposentris? Gereja yang berpusat pada manusia. Gereja antroposentris adalah gereja yang pusatnya kepada manusia. Entah manusianya itu majelis, entah manusianya itu hamba Tuhan, entah manusianya itu jemaat, entah manusianya itu tua-tua gereja, dan lain sebagainya. Standarnya mereka, bukan apa kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian saudara, gereja antroposentris ini melahirkan yang seorang dosen saya katakan ketika saya mencari bahan untuk khotbah ini ya, saya melihat bahan dari dosen saya, seorang dosen saya, Pendeta Andre Ligawan, dia mengatakan bahwa akhirnya muncul yang namanya itu gereja sirkus. Gereja sirkus. Kemudian juga di dalam grup WA alumni Aletheia begitu ya. Suatu kali Pak Pendeta Domingus mengirimkan ini begitu saudara. Saya screenshot begitu ya. Dia mengatakan bahwa ada gereja-gereja yang gereja itu ternyata hanya mau berjalan sesuai dengan keinginan jemaat saja. Kalau jemaatnya mengatakan seperti ini, harus begitu. Jemaatnya mengatakan begini, harus begini. Nah, ini adalah gereja antroposentris, gereja sirkus, gereja yang sesuai kemauan jemaat saja. Akhirnya ekstrimnya muncul apa saudara? Gereja yang menjadi tempat hiburan. Mereka menjual hal-hal yang atraktif di sana. Gereja menjadi tempat untuk menyampaikan motivasi lebih daripada firman Tuhan. Gereja yang menjual konser. Makanya beberapa gereja kemudian menjual atraksi, menjual lighting yang kerlap-kerlip, liturgis ala konser band. Khotbah itu dipres hanya 30 menit. Pak, 30 menit saja ya, jangan lebih. Karena apa? 2 jam itu kita mau puji-pujian pada Tuhan. Puji-pujian yang lebih penting daripada khotbah. Khotbah 30 menit saja, puji-pujian itu 1-2 jam, saudara. Oh Pak, khotbahnya jangan yang menegur ya, jangan yang keras-keras, tapi yang menyenangkan telinga. Dan ini yang laku di masa kini, saudara. Akhirnya muncul seperti Alkitab katakan, benarlah kata Alkitab, akan tiba masanya orang-orang akan menutup telinganya pada kebenaran dan membukanya pada dongeng yang menyenangkan telinga. Maka saudara, sekali lagi, hendaknya kita melayani dengan sukarela, bukan dengan terpaksa, tapi juga motivasinya benar. Standar kebenarannya firman Tuhan, bukan seenak pikiran kita. Tapi saudara, mungkin saja ketika kita sudah melayani Tuhan, kita sudah melayani dengan sukarela, tidak terpaksa, motifnya benar, bahkan sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita tidak akan lepas dari yang namanya penderitaan. Mengapa saudara? Karena begini,
Dikatakan dalam ayat 8 dikatakan bahwa ketika kita melayani, iblis tidak senang. Iblis akan melawan kita dengan segala tipu daya dan semua antek-anteknya. Dikatakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Ketika kita melayani Tuhan, mereka akan membuat kita tidak betah untuk melayani Tuhan. Ketika kita melayani keluarga kita akan dibuat tidak betah untuk melayani keluarga kita. Akhirnya apa? Membuat pelayanan kita hancur dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat nasihat firman Tuhan di dalam ayat 7 dikatakan bahwa apa? Jangan takut. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan memelihara kita dalam pelayanan kita. Ayat 10 juga dikatakan begini, Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan apa? Akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan, akan mengokohkan kamu. Kamu siapa? Kita semua. Jemaat Kristus yang melayani Tuhan. Di dalam apa? Di dalam melayaninya. Sehingga akhirnya apabila gembala agung kita datang, kita akan menerima yang namanya mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudara, kita mungkin menderita dalam melayani Tuhan, tapi jangan khawatir. Satu saat nanti ketika gembala agung kita itu datang, kita akan mendapatkan yang namanya mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Sebagai penutup saudara, jemaat terkasih, kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan. Siapapun kita, tua, muda, tinggi, kaya, rendah, miskin, apapun jabatan kita, apapun latar belakang kita dipanggil untuk melayani Tuhan oleh Tuhan sendiri. Saudara, satu kali seorang pendeta menceritakan dia pergi ke Korea Selatan, bukan untuk operasi plastik, untuk pelayanan. Nah, pendeta ini pergi ke Korea Selatan, dia pergi ke gereja yang namanya itu David Yonggi-cho, ya, seorang hamba Tuhan di Korea begitu ya. Gerejanya itu gereja yang sangat-sangat besar begitu ya. Saya by the way tidak terlalu setuju dengan teologinya ya, tetapi saya bisa mengambil hikmat dari pelayanannya begitu. Nah, satu hari pendeta ini menceritakan bahwa dia pergi ke Korea Selatan untuk pergi ke gerejanya Yonggi-cho. Nah, lalu kemudian pendeta ini dijemput oleh mobil gereja. Pendeta ini dijemput oleh sopir gereja. Nah, setelah ngobrol-ngobrol, pendeta ini ngobrol dengan sopir gereja tersebut. Diketahui begini saudara, ternyata sopir gereja itu bukan sopir sembarang sopir. Sopir gereja itu adalah seorang pegawai perusahaan yang sangat besar di Korea. Perusahaan ternama di Korea Selatan. Dia itu Senin sampai Sabtu jadi pegawai perusahaan, hari Minggu dia jadi sopir gereja. Pelayanannya apa? Jadi sopir gereja. Lalu ketika sopir itu mengantarkan hamba Tuhan itu sampai di dekat gereja begitu ya, karena gerejanya cukup besar, ada banyak tukang parkir ternyata. Ada petugas-petugas parkir di sana. Kemudian ketika akan sampai kepada seorang petugas parkir, sopir itu membuka kaca jendelanya. Lalu dia menyapa tukang parkir tersebut, "Selamat pagi, Pak." Lalu tukang parkir tersebut menyapa, "Oh, selamat pagi, silakan parkir di sana ya." Oke. Mereka lalu jalan parkir di suatu tempat. Kemudian sopir ini bertanya pada hamba Tuhan, "Pak Pendeta, lihat tukang parkir tadi?" "Oh, saya lihat." "Kenapa?" "Pak Pendeta, tukang parkir tadi dia adalah CEO di tempat saya bekerja." Tukang parkir itu adalah CEO tempat saya bekerja. Dia adalah CEO Senin sampai Sabtu, hari Minggu dia melayani Tuhan di gereja. Sebagai apa? Sebagai tukang parkir. Saya pikir ini cerita yang muluk-muluk ya saudara. Ternyata setelah saya cari tahu, saya telusuri, di gereja tersebut bukan hanya CEO saja yang melayani di sana. Ada mantan jenderal militer, jenderal tentara begitu ya yang melayani di sana. Ada profesor-profesor universitas, ada direktur-direktur eksekutif perusahaan multinasional. Jadi bukan hanya perusahaan satu negara, tetapi perusahaannya itu beberapa negara. Mereka bekerja, tapi hari Minggu mereka melayani Tuhan. Sebagai apa? Sebagai sopir, sebagai tukang parkir, ada yang melayani sebagai penyambut jemaat dan lain sebagainya. Mereka melayani Tuhan. Saudara, kita semua sebagai orang percaya dipanggil untuk melayani Tuhan. Entah kita menjadi pemusik, penyanyi, aser, menjadi majelis, menjadi hamba Tuhan, menjadi tukang parkir, menjadi tukang bersih-bersih gereja,
menjadi pendoa dalam gereja, menjadi sponsor, menjadi donatur, apapun itu peran kita dalam gereja, lakukan itu untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Saudara, kita telah ditebus bukan sekedar menjadi penonton di gereja, bukan sekedar menjadi pengisi bangku-bangku kosong yang ada di dalam gereja. Kita ditebus untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan. Karena Kristus telah menebus dan mengasihi kita, Dia sendiri yang akan memelihara kita, Dia sendiri yang akan menuntun kita, Dia sendiri yang akan menjaga, memperlengkapi kita di dalam melakukan panggilan pelayanan kita kepadanya. Hai para pelayan Tuhan, maukah kita melayani Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami Tuhan yang seringkali mungkin kami menjadi para penolak-penolak Kristus Tuhan. Ampuni kami yang mungkin seringkali tidak menghormati panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan yang mungkin seringkali ketika kami mendengar panggilan itu dengan sangat-sangat jelas, dengan sangat-sangat audible, kami melalaikannya. Kami mencoba untuk tidak menggubris panggilan daripada Tuhan itu untuk boleh melayani Tuhan di dalam segenap aspek kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan melalui pemaparan firman Tuhan yang singkat ini Tuhan, boleh terus menyadarkan kami bahwa kami adalah orang yang percaya, yang sudah Kristus berikan kesempatan, Tuhan telah memanggil kami juga mendapat kesempatan untuk melayani Tuhan di dalam gereja, dimanapun, baik itu sebagai pemusik, penyanyi, aser, tukang parkir, pembersih, pendoa. Kami juga sebagai seorang majelis yang Tuhan panggil secara khusus atau sebagai hamba Tuhan, kami boleh melayani Tuhan dengan sesungguh-sungguh hati Tuhan, bukan karena terpaksa, tapi dengan sukarela, dengan motivasi yang benar dan sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyadarkan kami terus-menerus, kami melayani Tuhan tidak perlu ditunggu untuk dipaksa-paksa untuk boleh melayani Tuhan, tetapi itu muncul dari kedalaman hati kami yang telah ditebus. Kami rindu untuk membayar penebusan Kristus itu dengan segenap kehidupan kami, karena kami tidak bisa membayar darah Kristus yang sangat-sangat mahal itu. Kami hanya bisa dengan menyerahkan segenap kehidupan kami menjadi